Selamat sore, izinkan saya menjelaskan peran umat beragama mewujudkan kesejahteraan, tentunya dari sudut pandang saya sebagai pendeta, pendeta Yeftalius Situmeang. Yang pertama, agama ini sangat luas, oleh karena itu kita persempit dulu, yaitu tentang peran agama. Ada peran agama bagi dirinya sendiri atau peran internal, tetapi tidak kita bahas lebih detail lagi. Selanjutnya ada agama yang mempunyai dampak di luar daripada dirinya atau faktor eksternal, artinya agama itu berdampak keluar. Dalam hal ini kita akan membahas tentang bagaimana peran agama yang berdampak secara eksternal, secara khusus tentang mewujudkan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Terlebih dahulu kita membatasi skopnya, bahwa dalam berbicara tentang agama, membicarakan agama, tentu ada ranah tersendiri. Apa itu ranah tersendiri? Dalam hal ini kita juga harus mempunyai etika. Boleh diumpamakan seperti orang yang tidak boleh masuk secara sembarangan ke kamar orang lain tanpa persetujuan daripada tuan rumah atau orang lain tersebut. Kalau kita masuk ke kamar orang lain, itu menyangkut kepada privasi mereka, tentunya mereka dapat terganggu. Kemudian kita juga menghindari yang namanya penistaan agama, karena secara hukum itu juga tidak diperbolehkan di negara kita, dan juga dimanapun tentunya itu dilarang. Kemudian kita juga harus menghormati atau menghargai agama orang lain dan berkesinambungan kepada bahwa menghormati agama orang lain, kita bisa mencari persatuan tanpa menghilangkan jati diri atau iman kita sendiri. Artinya seperti ini teman-teman, kita menghargai agama orang lain, keyakinan orang lain, tanpa kita harus kehilangan iman kita, tanpa kita harus kehilangan jati diri kita sendiri. Secara dasar atau secara filosofi dulu kita jelaskan, agama A dan gama, yang berarti A tidak, gama kacau balau. Dari hal dasar itu kita dapat mengetahui bahwa agama itu bertujuan supaya tidak kacau balau. Yang kedua, yaitu agama selalu mengajarkan kebaikan. Itu pasti. Yang ketiga, agama mencapai keadaan tertentu. Sebagian mengatakannya surga atau sorga, sebagian juga menyebutnya dengan nirwana. Ada keadaan puncak yang diperoleh oleh setiap orang yang percaya. Sekilas kita lihat dulu peran agama ke dalam dirinya. Yang pertama, agama diajarkan supaya umatnya, jemaahnya percaya akan ajaran yang diajarkan dalam agama tersebut. Kemudian agama juga mengajarkan etika atau moral secara umum. Kenapa? Supaya umatnya tahu bagaimana dia harus berbuat, yaitu berbuat baik. Kemudian agama juga mengajarkan ajaran yang eksklusif. Tentunya setiap agama punya ajarannya yang khusus. Artinya tadi ada persamaan kita untuk mengajarkan kepercayaan, ada
tujuannya untuk berbuat baik, tetapi setiap agama pasti mempunyai ajaran yang eksklusif, khusus, yang sifatnya tertutup dan khusus bagi jemaahnya sendiri. Dan itu juga berlaku bagi orang yang khusus untuk melakukannya. Selanjutnya, peran agama sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Jadi agama tersebut tadi berpengaruh bukan hanya kepada jemaatnya, tetapi dapat juga berpengaruh kepada semua orang dan dibutuhkan semua orang. Yang pertama, agama dapat membawa perdamaian dan ketentraman sehingga terciptalah rasa aman dan nyaman. Jadi salah satu tujuan agama Allah untuk membawa perdamaian dan ketentraman. Yang kedua, agama juga menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran dan keadilan yang dimaksud itu juga harus bersikap fair. Kemudian, agama juga dibutuhkan oleh setiap orang untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dan sejahtera, yaitu kiranya agama dapat menjawab kebutuhan manusia secara jasmani, terlebih itu secara rohani. Jadi agama dapat menjawab kebutuhan manusia secara umum, namun juga agama dapat menjawab kebutuhan manusia secara khusus bagi jemaatnya atau bagi orang yang melakukan. Oleh karena adanya kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat akan agama tersebut, sehingga agama juga dapat melakukan upaya atau gerakannya untuk mewujudkan kesejahteraan tadi. Dalam hal ini saya mengambil konteks sebagai Kristen Protestan. Salah satu upayanya misalnya mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Salah satu contoh dalam Kristen ada berbagai organisasi kesatuan daripada denominasi gereja agar mereka dapat bekerja sama mewujudkan program ataupun rencana mereka bersama yang mewujudkan untuk keuntungan bagi setiap gereja yang dinaungi oleh lembaga tersebut. Dalam Kristen juga ada yang disebut dengan okumene atau kebersamaan, di mana mereka atau gereja itu dapat hidup secara berdampingan. Namun lebih khusus lagi, okumene harus dilihat secara umum dalam hal diakoni, dalam hal saling membantu, kerjasama. Tentu untuk menyangkut ajaran ada lagi hal-hal yang harus dibatasi di antara gereja-gereja tersebut. Dari pengertian di atas, maka dapat kita lihat bahwa agama membutuhkan orang lain dan sangat dibutuhkan oleh orang lain. Salah satunya membutuhkan adanya forum komunikasi di antara agama tersebut, atau dalam contoh Kristen Protestan membutuhkan forum komunikasi antar gereja, dibutuhkan badan kerjasama supaya dapat saling membantu, dapat melakukan kegiatan sosial atau diakoni sosial atau lembaga amal. Inilah juga yang menjadi pokok kesatuan kita. Jadi kita dapat bersatu dengan orang lain, apalagi itu menyangkut masalah sosial atau urusan menolong orang lain. Serikat tolong menolong sangat perlu dibentuk. Dialog antar umat beragama maupun juga antar denominasi
supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian adanya toleransi antar umat beragama, toleransi dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian mempraktekkan agama secara benar. Hal ini sangat perlu bagi setiap insan yang percaya, bahwa kita tidak usah mengganggu keyakinan orang lain, tetapi bagi agama kita sendiri, bagi keyakinan kita sendiri, kita harus mempraktekkan keyakinan kita dengan benar. Peran umat beragama mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Dalam hal ini saya ambil dari perspektif Kristen. Yang pertama, mendoakan bangsa, masyarakat, dan pemerintah. Dan itu bisa kita baca pada 1 Timotius 2 ayat 1-4. Mendoakan secara umum tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Jadi ingat, mendoakan bangsa, masyarakat, dan pemerintah itu sangat perlu. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk kepentingan keluarga atau permintaan kita secara pribadi kepada Tuhan, tetapi sangat perlu mendoakan bangsa, masyarakat, maupun pemerintah. Kemudian dibutuhkan juga ketaatan kepada peraturan dan hukum yang berlaku. Jadi salah satu wujud daripada iman kita adalah ketaatan kepada peraturan dan hukum yang berlaku. Salah satu contoh, taat kepada pemerintah, membayar pajak, hormat kepada pemimpin yang benar, artinya itu juga adalah bagian daripada buah-buah daripada iman itu sendiri. Kemudian mempunyai kontribusi positif dalam negara. Dalam Matius 5 ayat 13-14 kita diminta untuk menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu kita terpanggil untuk memberikan kontribusi yang positif. Kalau kita tidak dapat melakukan kontribusi yang besar, paling tidak kita memberikan kontribusi yang kecil. Itu juga adalah bagian daripada peran kita sebagai berkat. Namun kalau tidak dapat melakukannya, kita hendaknya tidak menjadi beban bagi orang lain. Yang keempat, menyampaikan suara kenabian. Agama dapat mengkritik pemerintahan yang salah dalam kebijakan dan penerapannya sepanjang yang diperjuangkan masih kebenaran dan keadilan. Salah satu contoh, negara kita sebagai negara demokrasi bukan berarti semua yang dilakukan secara birokrasi dalam pemerintahan itu dapat berjalan secara ideal. Tentu ada kesalahan, sehingga suara kenabian itu sangat perlu. Mungkin itu juga di dalam sistem-sistem pemerintahan, ada juga yang bersifat oposisi sebagai pembanding apabila ada penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar. Kemudian agama menjadi penyejuk bagi umat manusia. Hendaknya agama itu dapat membawa kedamaian, kesejukan, tidak provokatif, sebagaimana kita juga mendapatkan dari Keluaran 22 ayat 21, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing. Selanjutnya, peran yang sangat penting adalah untuk mewujudkan masyarakat yang beradab. Pengertian beradab, mempunyai adab, budi bahasa yang baik, berlaku sopan dan berbudi pekerti. Peradaban juga menunjukkan bahwa kita telah maju dalam tingkat kehidupan lahir dan batin, meningkatkan taraf hidup, membudayakan yang baik. Itu adalah pengertian
beradab secara umum. Mewujudkan masyarakat yang beradab, tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian beradab. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh langkah untuk mewujudkan masyarakat yang beradab tadi, agar agama ikut serta untuk mengajarkan etika atau sopan santun. Jadi agama berperan juga untuk mengajarkan etika, sopan santun, mengajarkan nilai-nilai persahabatan, mengajarkan toleransi, mengajarkan sikap saling pengertian, berdialog yang baik, mempelajari hakikat agama yang benar. Mengapa kita melakukannya? Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, di mana kita membutuhkan orang lain supaya kita juga dapat menjalani kehidupan. Jadi dalam kehidupan itu kita harus bersama-sama dengan orang lain. Tentu kita juga harus mampu menghargai orang lain. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan ini adalah salah satu inti daripada tema kita, yaitu bagaimana agama juga berperan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sejahtera secara umum dapat kita lihat memperoleh keamanan, kenyamanan, sentosa, dan makmur. Kemudian selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Dalam kesejahteraan itu tentu sudah mengandung keselamatan, ketentraman, kesehatan jiwa, kesehatan sosial, dan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Sehingga dapat dikatakan sejahtera itu seperti tidak ada lagi yang kurang, karena sudah terpenuhi kebutuhan. Ya, saudara-saudari, teman-teman, demikian dulu video hari ini. Terima kasih telah menonton. Ikuti video-video berikutnya. Terima kasih.